Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen bikin list motherboard AM5 yang gue suka. Atau ya bisa juga kalau lu mau nyebut ini sebagai list rekomendasi motherboard untuk soket AM5, ya kalian boleh anggap seperti itulah. Karena gue ngeliat kemarin di reviewan 7800 X3D, abis itu di Ryzen 5 7500F, itu kelihatannya udah mulai lumayan banyak nih yang melirik untuk pindah ke soket AM5, terutama untuk pengguna AM4 mungkin, atau mungkin ada yang hijrah dari kubunya biru nih ke kubunya si merah ini, si AMD Ryzen. Makanya gue pengen bikin list motherboard untuk soket AM5 berdasarkan dari ukuran dan juga chipsetnya. Kenapa gue bilang video ini juga sebagai list motherboard yang gue suka? Karena ya list ini meskipun bisa dikategorikan sebagai list rekomendasi, tapi pilihannya ini memang benar-benar subjektif lah. Jadi ya karena gue suka aja sebetulnya. Tapi ya kalau misalkan mau dilebih-lebihin, sebenarnya parameter gue dalam pemilihan motherboard itu sebenarnya simple. Apalagi buat dipakai sehari-hari ya, buat dipakai daily, bukan untuk extreme overclocking, bukan untuk custom water cooling dan segala macam. Pemilihan gue itu ya tentu pertama pasti budget ya, yang pasti bakalan disesuaiin gitu. Jadi kalau gue punya budget sekian, kira-kira gue bakalan pilih motherboard apa ya kayak gitu. Nah biasanya yang gue pilih itu selebihnya adalah slot ekspansi. Penting banget buat gue itu slot ekspansi. Mau itu rear I/O-nya ataupun internal I/O-nya nih. Selebihnya baru hal-hal teknis kayak VRM-nya, fitur-fitur di BIOS-nya, itu dikasihnya apa aja. Segala macamnya baru dipertimbangkan di akhir-akhir. Tapi yang paling penting buat gue ya di bagian slot ekspansinya. Semua harganya ini gue ambil dari official store yang ada di Tokopedia, dan hampir rata-rata gue pernah belanja di toko tersebut. Jadi kita akan mulai aja, dan semuanya ini sekali lagi gue ingetin urutan-urutannya itu adalah menyesuaikan dengan ukuran motherboard, mulai dari micro ATX, abis itu ada mini ITX, ada ATX sampai eATX, dan juga gue sesuaikan dengan rating dari chipsetnya ya. Jadi ya gue pasti bakalan kasih mulai dari yang murah sampai yang paling mahal. Kita mulai dari yang entry level dulu untuk ukuran micro ATX, karena ini banyak banget untuk micro ATX. Untuk chipset low end di sini gue memilih ASRock A620M HDV M.2. Selain karena motherboard ini adalah chipset A620 termurah, ASRock bisa kasih rear I/O yang cukup banyak, kayak USB yang ada 6 termasuk Type-C 3.2 Gen 2, udah ada BIOS flashback pula. Terus udah ada HDMI atau DisplayPort. Buat siap-siap aja nih, kali aja kalian nungguin EPU terbaru dari Ryzen untuk soket AM5 ini, dan kalian bisa pilih motherboard ini sebenarnya buat menghemat budget juga. Pakai motherboard low end aja, yang penting memorinya bisa dikencengin. Terus ini motherboard tuh udah disediain preset optimized tuning di BIOS-nya. Jadi lu masih dikasih akses instan untuk curve optimizer atau undervolt. Dan ada pengaturan thermal limit biar CPU lu jadi lebih optimal tapi adem. Kece kan? Gue juga pakai motherboard si ASRock A620M HDV M.2 Plus ini pada rakitan PC yang gue jual barengan sama COC komputer, dan salah satu alasan kenapa pakai motherboard itu ya karena itu tadi. Lalu selanjutnya di ukuran micro ATX untuk chipset B650. Yang pertama gue pilih ialah Gigabyte B650MK. Ini motherboard emang tampilannya kayak biasa aja ya, tapi kalau lu perhatiin sebenarnya I/O-nya oke banget. Di rear I/O total ada 8 USB, output display buat iGPU ada, BIOS flashback ada, LAN-nya bahkan dikasih 2,5 GB. Slot M.2 tuh udah ada 2, yang satu udah ada heatsink, yang satu lagi masih botak, dua-duanya PCIe Gen 4. Slot VGA-nya juga kunciannya udah bentuk tangkai gitu ya. Kalau pakai VGA yang gede, nggak susah tuh bongkar pasang. VRM-nya total 11 phase dan udah ada heatsink biarpun kecil. PCB dari motherboard itu juga menarik ya. Di kelas ini dia udah dikasih 6 layer. Tapi untuk BIOS, jujur aja karena gue belum cobain langsung untuk motherboard yang satu ini, gue belum tahu tuh fitur-fiturnya itu untuk preset-preset disediain di depan atau enggak. Karena beberapa fitur tuh memang ada yang nyelem-nyelem ke dalam-dalam folder atau ke dalam-dalam menu dulu. Tapi setahu gue nih ya, motherboard Gigabyte mulai dari kelas entry sampai kelas yang paling high end itu semua fiturnya bisa sama persis ada. Jadi tergantung limitasi dari chipsetnya aja gitu ya. Harusnya kalau misalkan udah masuk di B650 berarti harusnya semua fitur untuk overclocking dan juga tuning-tuningnya sampai X670E itu harusnya secara fitur masih sama sih. Kalau lu ngerasa kurang sreg sama yang tadi karena nggak ada wifi kan itu motherboard ya, dan pingin yang ada built-in wifi-nya, lu boleh pilih MSI B650MA Wi-Fi. Harganya emang agak jauh, selisih 600 ribuan, tapi bedanya nggak cuma tambahan wifi aja kok. Jumlah USB sama-sama ada 8, tapi minusnya nggak ada Type-C. LAN-nya udah 2,5 GB juga, dan ada BIOS flashback. Tapi tenang, motherboard ini tuh punya konektor front panel USB Type-C di internal I/O.
Jadi ya lu tinggal pilih aja casing yang udah nyediain USB Type-C, semisal memang lu perlu USB Type-C. Plusnya di motherboard ini VRM lebih proper karena heatsinknya juga udah babon tuh ya, lebih maco juga dilihatnya. Dan untuk UI BIOS dari MSI itu udah jelas lah paling terkenal dengan UI yang memang kelihatan simple meskipun di mode advance. Ini ramah untuk pengguna awam. Tapi setahu gua untuk motherboard AMD di soket AM5, ini si MSI untuk fitur-fitur kayak curve optimizer, habis itu preset-presetnya, dia ditenggelamin sekarang ke dalam-dalam gitu. Beda sama memory try-it yang udah langsung kelihatan di luar gitu. Jadi ya gua harus kasih tahu aja dulu di situ bahwa fitur-fiturnya agak nyelam dikit menunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke form factor ATX dan gua bakalan kategorikan ini di chipset kelas menengah dulu. Yang gua pilih ialah MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi. Pertama jujur aja motherboard Tomahawk ini kayaknya motherboard yang warna hitamnya paling cakep aja gitu menurut gua. Tapi ya emang nggak itu doang. Rear I/O total USB ada 10, mantep kan? BIOS flashback ada, LAN 2,5 GB, Wi-Fi 6E, bahkan audio itu udah ada SPDIF. Slot M.2 ada 3, semuanya PCIe Gen 4, nggak full heatsink sih, ada botak 1 tapi ya nggak apa-apa lah. Pasang SSD-nya udah easy clip juga jadi nggak perlu dibaut-baut lagi, tapi ya kalau heatsinknya masih perlu dibaut-baut juga sih. Slot fan-nya ada banyak buat bikin full black pakai air cooling, ini bakalan kelihatan nikmat banget nih menurut gua. Kalau kita bicaranya chipset X670, sebenarnya gua bakalan bilangin dulu di awal, lu sebaiknya siapin budget di atas 5 juta deh. Kalau bisa di atas 6 juta. Kenapa? Karena banyak motherboard yang harganya mungkin 4 jutaan gitu untuk X670, tapi ya fitur-fitur X670-nya banyak yang kesunat tuh. Rasanya sama aja kayak B650, jadi buat apa lu beli X670, tapi banyak yang dipangkas dan motherboardnya juga jadinya mirip-mirip sama yang B650. Jadi kalau lu bener-bener mau ngerasain X670, ya lu beli yang memang proper sekalian deh gitu, keluar budget 6 juta sekian gitu, atau ya minimal di atas 5 juta lah. Dan untuk motherboard yang pertama gue pilih ini jadinya gue langsung pilih untuk Gigabyte X670 Aorus Elite AX ya, karena ini motherboard beneran X670 aja menurut gue gitu. Lu dikasih PCIe Gen 5 di slot PCIe kali 16 nya, M.2 nya juga udah Gen 5, total ada 4 ya untuk M.2 nya, 3 nya sih masih Gen 4 tapi udah ke cover heatsink yang proper semua. Udah pakai Easy Latch pula gitu ya. Jujur sih fitur seperti Easy Latch kayak begini berguna banget buat gue karena tangan gue lumayan tremor. Jadi kalau udah bautnya kecil-kecil kayak begitu, terus gue gemeteran, bautnya jatuh, terus gue susah nyarinya, bautnya hilang, nyari bautnya itu susah lagi. Makanya ini fitur enak, tinggal klik selesai gitu. USB ada 12, lu kalau mau adu mekanik soal jumlah USB sama Gigabyte di kelas ini nih, sulit deh, swear. BIOS flashback sama LAN 2,5 GB juga ada ya. Heatsinknya badak, VRM-nya proper. Salah satu yang terlengkap di kelasnya selama lu nggak mikirin sound card-nya yang masih standar banget di kelas itu. Kalau lu nggak serak sama desainnya Gigabyte, pilihan lain ada X670 Tomahawk Wi-Fi dari MSI. Lebih murah, tapi slot M.2 masih ada yang botak tanpa heatsink nih, lu harus tahu aja. USB Type-C emang ada 2, kelihatan keren tapi kalau ditotalin cuma ada 8 USB-nya. Kalau lu cari audio yang lebih proper, ini lebih mantep emang. Udah ada SPDIF pakai AOC 1200. Kalau budgetnya mau ditambahin lagi sedikit dari si MSI tadi, lu bisa pilih Asus TUF Gaming X670E Plus Wi-Fi dengan harga sekitar 6,5 juta gitulah. Ya biarpun ini lebih kelihatan kayak chipset X670 aja sih sebenarnya. Yang menarik dari motherboard ini tuh Asus kasih controller Thunderbolt 4 biarpun ini motherboard AMD. Tapi konektivitasnya cuma disediain di internal I/O-nya aja, alias cuma ada headernya doang. Device-nya kalian beli lagi. Rear I/O-nya biasa aja, USB-nya dikit, tapi audionya lumayan oke pakai S1220A. GPU dan M.2 udah support PCIe Gen 5, tapi masih ada slot M.2 yang botak tanpa heatsink di harga segini. Lalu selanjutnya gue bakalan geser ke form factor Mini ITX. Untuk form factor Mini ITX ini gue nggak kategorikan berdasarkan chipsetnya, jadi gue langsung pilih aja satu motherboard karena memang sedikit sekali jumlah dari motherboard Mini ITX. Yang gue pilih di sini adalah ASRock B650 IPG Lightning Wi-Fi. Menariknya motherboard ini biarpun chipset B650, tapi slot M.2 udah dikasih yang Gen 5. Emang agak aneh karena slot PCIe kali 16-nya justru malah Gen 4. Ya tapi nggak apa-apa lah karena GPU-nya pun nggak ada yang Gen 5 kan. Malah untuk SSD yang memang udah ada produknya untuk si Gen 5 ini. Rear I/O sebenarnya biasa aja untuk kelasnya, jumlah USB-nya dikit. Ini jadi kebiasaannya ASRock sih untuk bikin motherboard Mini ITX tapi rear I/O-nya minim banget. Tapi ya lu kalau mau nyari Mini ITX AM5 yang harganya 3 jutaan kayak begini, ya susah juga. Lu mau cari kayak B650EI punya ROG, itu lu cek aja harganya berapa. Gigabyte juga itu ada harganya berapa, dan setahu gue juga kayaknya jarang di official store. Gue nggak nemu sih yang di official store, jadi gue takutnya itu bukan garansi resmi. Jadi ya paling better ya si B650i dari ASRock ini.
Oke, itu untuk form factor ATX, dan kita lanjut ke form factor yang paling gede, yaitu adalah eATX. Cuma ada satu chipset yang gue masukin, karena emang cuma ada satu, yaitu adalah X670E, dan motherboard yang gue pilih juga cuma ada satu di sini. Ini udah jelas, dan gue males didebatin sama orang kalau gue pilih X670E Aorus Master ya sesuai sama testbed yang gue pakai. Karena ya ini X670E beneran yang harganya paling beres buat eATX. Lu mau asrop, lu cek itu X670E Taichi Carrara itu harganya hampir 10 juta, 9,7, 9,8 kalau lu cek di marketplace. Terus ROG Crosshair Extreme, ya lu cek aja dah harganya itu hampir 2 kali lipat dari X670E Aorus Master. Aorus Master sebenarnya masih ada di atasnya lagi yang harganya juga di atas 10 juta. Tapi di sini kayak seakan-akan si Aorus tuh ingin menegaskan, ini kalau lu mau butuh fitur semuanya dari X670E, slot ekspansinya selengkap itu, tapi lu sebenarnya nggak ekstrim-ekstrim banget pemakaiannya. Jadi VRM-nya itu ya masih kelas-kelasnya tuh bukan yang sebadak kayak si ROG Corsair Extreme lah kayak gitu ya, buat extreme overclocking kayak gitu. Tuh kalau tujuan lu nggak kesana, kita masih punya dan harganya masih relatif oke ya. Dibilang murah juga enggak sih, itu motherboard 8 juta lebih gitu ya. Terus untuk X670E Carbon Wi-Fi nggak gua masukin di list ini biarpun harganya mirip, karena ya ini mah masih ATX bukan eATX, jadi nggak masuk kategori. Kalau mau ngomong kelengkapan, ini mentok banget kelengkapannya. Rear I/O total USB ada 12, BIOS flashback, Wi-Fi 6E, audio cakep. Kalau aja ada tombol clear CMOS nih di bagian clear I/O, makin perfect ini motherboard. M.2 ada 2 biji yang bisa Gen 5. Total ada 4 ke cover heatsink semua. Ada easy latch, dan itu nggak cuma di M.2 tapi di VGA card juga. Dikasih tombol lu buat nyopot VGA. Kurang dimanjain apa lagi? Ada header Thunderbolt 4 juga. Jadi buat gua paling waras sudah ini buat X670E yang beneran X670E ya. Oke, segitu aja untuk list motherboard yang gua suka ya di soket AM5. Kira-kira kita perlu bikin gak nih ya untuk soket LGA 1700 atau Intel? Karena ya kayaknya soket LGA 1700 kan udah mentok banget tuh ya, udah 3 periode gitu, dari 12, 13, 14 gitu. Tapi kan kalau AM5 kayaknya masih panjang. Kira-kira menurut kalian di Intel perlu bikin juga nggak nih untuk LGA 1700? Komen ya di bawah. Dan kalau kalian punya rekomendasi motherboard juga untuk soket AM5, taruh aja di kolom komentar di bawah gitu. Mau adu bacot mendang-mending sama netizen-netizen yang lain juga silahkan aja gitu ya. Karena kalau gue sih ya ini yang gue suka. Kalau yang lu suka, motherboard yang mana? Komen juga di bawah. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.